Mari kita duduk sejenak mendengar kisah seorang saudara kita. Sebut saja dia Bilal. Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terpahit baginya. Di hari ke-7, sang ibu menghembuskan napas terakhir. Bulan-bulan berlalu, namun rindu itu tak kunjung padam. Hingga suatu malam, di tengah lelapnya, sebuah suara terdengar. Bukan suara asing, melainkan suara khas yang dulu selalu membangunkannya sahur. Suara itu memanggil, "Bilal." Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat Bilal terjaga dengan jantung berdegup kencang. Dia mencari ke sudut kamar, nihil. Dia mencari literatur, dia mencari jawaban. Mungkinkah ruhku bertemu ruh ibuku? Dan jawabannya mengejutkan. Dunia Islam memiliki khazanah yang sangat luas tentang ini. Ini bukan sekadar kembang tidur. Ini adalah talaki al-arwah, pertemuan ruh-ruh. Sahabatku, mungkin kamu pernah merasakan seperti dialami Bilal itu. Meski jasad seseorang sudah terkubur berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tiba-tiba auranya terasa sangat dekat di kamarmu. Kamu tertidur dan dalam sekejap, dimensi waktu seolah runtuh. Kamu melihat mereka, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai sosok. Mereka menyentuhmu, memanggil namamu, atau hanya menatapmu dengan sorot mata yang bicara 1000 bahasa. Banyak orang bilang, itu hanya bunga tidur. Namun, dalam khazanah Islam, tidur adalah saudara kecil dari kematian. Saat kamu memejamkan mata, jiwamu sebenarnya sedang melakukan perjalanan. Mungkin kamu pernah mengalami terbangun dari tidur dengan perasaan yang sangat nyata, seolah-olah baru saja berbincang hebat dengan ayah, ibu, atau kerabat yang sudah lama berpulang. Dalam dunia modern, kita mungkin menyebutnya sebagai memori bawah sadar. Namun, dalam khazanah Islam, fenomena ini dikenal dengan istilah yang jauh lebih indah, yakni talaki al-arwah. Talaki berarti pertemuan, dan arwah adalah bentuk jamak dari ruh. Secara istilah, ini adalah sebuah kondisi di mana ruh orang yang masih hidup bertemu, berinteraksi, bahkan saling memberi kabar dengan ruh mereka yang sudah berada di alam barzakh. Dasar utama dari keyakinan ini bukanlah sekadar mitos, melainkan bersumber dari surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memegang jiwa ruh ketika matinya dan memegang jiwa ruh yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sang terjemahanul Quran, penafsir Al-Quran terbaik, menjelaskan ayat ini dengan sangat menyentuh. Beliau menyebutkan bahwa ruh orang hidup dan ruh orang mati bertemu di dalam tidur. Mereka saling mengenal dan bertanya satu sama lain. Kemudian Allah menahan ruh orang mati agar tidak kembali ke dunia dan mengirimkan kembali ruh orang hidup ke jasadnya hingga batas waktu ajalnya tiba. Jika kita mencari rujukan paling otoritatif dalam masalah ini, kita tidak bisa melewatkan kitab fenomenal Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mendedikasikan satu bab khusus untuk menjawab pertanyaan, apakah ruh orang mati bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup? Beliau menjawab dengan tegas, bisa. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pertemuan ini didukung oleh fakta syar'i maupun hisi pengalaman nyata. Beliau menuliskan pertemuan antara ruh orang yang hidup dan yang mati terjadi sebagaimana pertemuan antara sesama ruh orang yang hidup. Ruh orang yang hidup dalam tidurnya bisa melihat ruh orang yang mati. Lalu ia menanyakan kabar, dan ruh orang mati itu memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang hidup. Salah satu bukti kebenaran pertemuan ini adalah ketika orang yang bermimpi diberitahu tentang hal-hal gaib yang akan terjadi, atau lokasi harta yang terpendam, atau utang yang belum terbayar, yang kemudian saat ia bangun, berita itu terbukti 100% benar secara nyata. Dalam dunia tasawuf, talaki al-arwah dipandang sebagai bentuk komunikasi latif lembut. Ruh manusia bersifat cahaya. Ketika seseorang tidur dalam keadaan suci berwudu dan hatinya bersih dari kedengkian, ruhnya akan naik menuju arsy. Di sana, ia berinteraksi di alam malakut. Ulama Sufi menjelaskan bahwa ruh orang yang sudah wafat jauh lebih bebas bergerak daripada ruh orang hidup yang masih terbelenggu oleh raga fisik. Oleh karena itu, terkadang mereka mengunjungi kita dalam mimpi untuk memberikan peringatan, penghiburan, atau sekadar melepas rindu karena mereka mendengar doa-doa yang kita kirimkan. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa saya tidak pernah memimpikan orang tua saya yang sudah wafat? Para ulama menjelaskan bahwa pertemuan ini sepenuhnya adalah otoritas Allah, hak prerogatif Allah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Pertama, kehendak Allah. Allah yang mengizinkan apakah ruh tersebut boleh menampakkan diri atau tidak. Faktor kedua, kondisi ruh
Ruh orang wafat yang sibuk dengan urusan di barzah, baik karena nikmat atau siksa, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkunjung. Ketiga, kesiapan penerima. Terkadang hati kita terlalu kotor atau penuh dengan kebisingan dunia, sehingga pesan dari alam ruh tidak tersampaikan dengan jernih. Dalam pandangan tasawuf, ruh adalah cahaya. Jika cermin hatimu bersih, maka pertemuan di alam mimpi itu akan menjadi petunjuk atau yang disebut mubasirat. Sahabatku, jika kamu merindukan pertemuan dengan orang yang sudah wafat, berikut adalah adab dan langkah yang dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Pertama, tidur dalam keadaan suci. Berwudu adalah kunci. Ruh yang suci lebih mudah terbang ke tempat yang tinggi. Kedua, membaca sunnah sebelum tidur. Membaca ayat kursi dan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ini berfungsi sebagai pagar, agar mimpi yang hadir bukan gangguan setan atau takhayul, melainkan mimpi yang benar atau ru'ya syadikah. Ketiga, tawasul dan doa. Sebelum memejamkan mata, kirimkan Al-Fatihah secara khusus untuk orang yang Anda tuju. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau izinkan, pertemukanlah ruhku dengan ruh fulan di dalam kebaikan." Keempat, siapkan hati yang pemaaf. Jangan tidur membawa dendam. Bersihkan hati agar frekuensi ruh Anda jernih. Kelima, sedekah setelah bermimpi. Jika kamu diberi rezeki bertemu mereka dalam mimpi, maka saat bangun, segeralah bersedekah atas nama mereka. Itu adalah tanda terima kasih kita atas kunjungan tersebut. Sahabatku, talaki al-arwah adalah bukti betapa luasnya rahmat Allah. Kematian hanyalah sebuah tabir tipis, bukan pemutus hubungan. Kita masih bisa saling menyapa di sebuah dimensi yang bernama tidur, di bawah pengawasan sang pemilik jiwa. Kematian bukanlah perpisahan abadi. Ia hanyalah perpindahan ruang. Tubuh mereka mungkin di bawah tanah, tapi ruh mereka hidup di sisi Robnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kumurahanaya memberikan kita jendela kecil melalui tidur untuk tetap terhubung bagi kamu yang sedang berduka. Bagi kamu yang merasa berdosa karena belum sempat berbakti, ingatlah, pintu komunikasi ruhani ini tidak pernah tertutup. Jadilah anak yang syolih, karena amalmu adalah kebanggaan bagi ruh orang tuamu di alam sana. Tidurlah malam ini dengan wudu. Tidurlah dengan niat mencari ridanya. Siapa tahu, malam ini, di langit yang tenang, ruhmu akan kembali bertemu dengan mereka yang kamu rindu.